Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Guru Kreatif. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat objek 3 dimensi. Objeknya adalah berupa kris ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang udah saya buat. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya biar kalian bisa tahu video-video terbaru dari channel ini, komen yang positif, dan share ke teman-teman kalian. Di sini saya sudah membuka aplikasi Blender. Aplikasi Blender yang saya gunakan adalah versi 4.1. Oke, kita langsung saja mulai membuat objek 3D. Objek 3D-nya berbentuk kris ya. Kris beserta tempat krisnya ya. Jadi ada krisnya dan ada nih tempat krisnya di sini. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah kalian harus memiliki gambar atau tekstur kris yang akan dibuat. Contoh yang akan dibuat ya. Nah, di sini saya sudah ada contohnya seperti ini. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Blender. Cara masukinnya yaitu ini kita hapus dulu ya objek kubusnya dengan cara tekan X, kemudian delete, kemudian klik menu file, kemudian kita import, pilih image as plane ya. Kalau kalian nggak ada image as plane, kalian bisa masuk ke menu edit, pilih preference. Nah, di sini kalian search ya di bagian add-ons, ketikan image. Nah, nanti kalian checklist ya, import image as plane. Kalau udah disimpan. Nah, kalau sudah di checklist add-onnya, baru nanti akan muncul image as plane di bagian import. Oke, sekarang kita masukkan gambarnya. Kita klik. Kemudian kita cari gambarnya. Oke, gambarnya tadi yang ini ya. Nah, ini belum muncul karena kita belum ubah modenya ke tekstur. Klik bagian yang ini. Nah, nanti akan muncul gambarnya. Ini akan saya katasin, kemudian saya perbesar. Oke, kita lihat di tampilan depan ya dengan cara tekan 3 pada numpad. Nah, ini kira-kira saja besarnya. Oke, ini sudah masuk ya gambarnya ya. Selanjutnya saya akan memodeling berdasarkan gambar yang ada di contoh ya. Saya buatnya akan menggunakan cube ya atau kubus. Berarti kita buat kubus dengan cara tekan Shift A, kemudian pilih mesh, kemudian pilih cube. Oke, nah ini kan terlalu besar ya, nanti kita kecilin. Kemudian di sini kan kita lihat ya, ini nggak bisa tembus pandang kubusnya. Kita buat transparan ya. Pilih material di sebelah kanan bawah, klik new. Warnanya nanti putih aja. Ini alfanya ganti 0,1. Kemudian blend modenya ganti menjadi alpha blend. Opaque shadow modenya menjadi alpha clip. Ya, nah nanti akan transparan nih kubusnya. Setelah itu baru kita sesuaikan bentuknya dengan yang ada di contoh gambar. Kita kecilin scale. Kita mulai buat dari krisnya dulu ya, bentuk krisnya. Nah, ini kita sesuaikan ukuran kubusnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah sesuai, kita masuk ke edit mode dengan cara tekan tab pada keyboard. Atau klik yang bagian sini ya. Nah, ini ubah ke edit mode. Kita pilih edit vertex karena
kita bisa geser-geser titiknya ya kalau edit vertex ya. Nah, kemudian X-ray-nya diaktifkan yang di bagian sebelah kanan atas. Tujuannya biar bisa keseleksi ya yang bagian sebelah titiknya. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya, kita samakan dengan yang digambar. Ini tinggal digeser-geser aja ya sebenarnya ya. Nah, ini titiknya kita geser-geser. Nah, kalau misalkan ini ada yang nggak pas, kalian bisa tekan Ctrl R pada keyboard. Ini untuk multicut ya, menambahkan potongan. Nah, ini kita sesuaikan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau mau ditambahin lagi, tekan ini di blok, tekan E. E itu buat memanjangkan atau extrude ya. Blok lagi, tekan E lagi. Nah, sampai bentuknya itu menyesuaikan dengan yang dicontoh gambar. Nah, seperti ini ya. Ini ujungnya nanti bisa kita samakan. Itu belakangan ya. Ini kita ke bawah dulu, ini tekan E. Nah, ini kita pas-pasin ya dengan bentuk crease-nya. Nah, seperti ini. Jadi harus pelan-pelan ya, sabar buat geser-gesernya. Biar hasilnya itu sesuai yang kalian inginkan. Nah, seperti ini udah pas. Kemudian kita kasih multicut ya, multicutnya di bagian sebelah sini. Nah, kemudian tambahkan menjadi 2 multicutnya dengan cara tekan scroll pada mouse ke depan ya. Kalau di scroll lagi nanti ada 3. Jadi ini kita pilih 2. Ini fungsinya nanti akan saya kasih tahu. Yang pertama itu ini buat menyesuaikan lagi bentuknya yang bawah. Nah, ini kan bawahnya belum sesuai ya. Kita sesuaikan lagi. Kemudian yang bagian atasnya juga ini belum sesuai. Oke. Kemudian kita lihat di bagian samping. Nah, ini kan kalau kris atau pisau itu bagian pinggirnya itu kan tipis ya. Nah, ini kita tipiskan. Ini kita scale dulu berdasarkan sumbu X. Tekan S, kemudian tekan X. Ini kira-kira aja segini. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya itu kan lebih tipis lagi ya. Kita pilih edit face. Kemudian tekan ALT, klik bagian yang sampingnya. Nah, jadi keseleksi yang bagian sampingnya aja ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang bawahnya itu kita tidak perlu diseleksi karena yang tipis itu bagian atas ya. Kita pilih seleksinya yang select circle, tekan Ctrl untuk unselect. Nah, sampai sini aja ya. Jadi yang keseleksi itu bagian yang atasnya aja. Kemudian kita scale, kita tipiskan berdasarkan sumbu X. Tekan S, kemudian tekan X. Nah, sampai setipis-tipisnya ya. Biar tajam pisaunya atau kerisnya. Oke, nah ini udah sesuai. Biar lebih smooth lagi, kita masuk ke Add Modifier sebelah kanan ya. Simbolnya kayak simbol tang. Add Modifier. Generate, pilih subdivision surface. Oke, ini level viewportnya standarnya 3. Oke, ini kita lihat lagi apakah sudah pas. Nah, ini kasih multicut lagi yang bawah ya, biar lebih mengerucut. Oke, ini udah sesuai. Ini kalau udah klik apply. Kemudian pilih bawahnya. Kemudian ini kita normalkan kembali alfanya menjadi 1. Kemudian alpha blendnya menjadi opaque. Shadow mode-nya opaque juga. Kemudian kita ke atas bagian base color, klik bagian titiknya, pilih image texture, open. Kita masukin gambar atau teksturnya ke dalam objek 3D-nya ya. Tadi yang mana? Oh ya, yang ini. Open.
Nah, ini harusnya udah masuk ya. Kita setting UV-nya, UV editing, pilih yang ini. Tekan A. Nah, nanti akan muncul ya. Kemudian pilih UV, pilih project from view biar mengikuti bentuk yang di sebelah kanan ya. Ini yang tampilan sebelah kanan saya masuk ke mode tampilan yang depan. Tekan 3 pada numpad, kemudian pilih UV, kemudian pilih project from view seperti itu ya. Jadi nanti dia bentuknya akan menyesuaikan yang sebelah kiri akan menyesuaikan yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Tinggal kita blok yang sebelah kanan UV-nya, kita atur ukurannya, kita sesuaikan dengan gambar ya. Nah, seperti ini. Kalau ini misalkan kurang panjang, caranya sangat mudah. Ini tinggal kita seleksi aja. Nah, seperti ini kita seleksi bagian sebelah sini, kemudian kita scale. Kita ke atasin, seperti itu ya. Kalau misalkan kurang sesuai, ini kita blok lagi, kita scale. Nah, kita ke atasin. Oke, kita lihat sekarang di bagian layout, kita kembali. Nah, ini udah pas nih. Tuh, udah sesuai ya. Oke, ini untuk apa? Krisnya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pegangannya ya. Bagian pegangannya saya bagi menjadi dua. Ada yang bagian tengahnya ini buat penghubung, sama yang bawahnya. Berarti kita seperti tadi ya caranya, kita buat menggunakan kubus. Kemudian kita buat transparan. Nah, ini saya buat yang pegangannya, kalau yang tengahnya nanti belakangan ya. Ini kita geser ke sini. Masuk edit mode, edit vertex. Oke, ini tinggal kita samain seperti yang tadi. Oke, bentuknya ini udah sama ya. Kita pilih add modifier lagi, pilih subdivision surface. Oke, ini kita pasin lagi, kita buat lebih, kita geser-geser ya ini ya biar sama. Titiknya digeser-geser. Oke.
Oke, udah saya geser-geser nih, udah pas lah ya. Ini kita apply, kemudian kita kembalikan seperti semula alfanya. Oke, kemudian kita masukkan teksturnya. Kita setting UV-nya. Oke, kita pasin ya. Sama seperti tadi, kalau nggak pas kita seleksi. Nah, kita seleksi, kemudian nanti kita geser. Oke, kita lihat. Nah, ini udah kita smooth ya, jangan lupa nih di smooth. Nah, udah jadi ya untuk pegangan dari krisnya. Kita buat yang penghubungnya sekarang masih menggunakan cube. Cuma ini saya langsung aja ya, nggak pakai transparansi karena cuma kecil ini bentuknya. Nah, kita taruh sini. Kita masuk modifier, langsung pakai subdivision surface. Nah, karena bentuknya tadi saya ingat ya. Jadi ini intinya tuh bentuknya kayak tabung. Ya, kayak tabung, kemudian yang bagian atasnya dikecilin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pasin ini. Kita lihat di samping, kita pasin biar di tengah-tengah. Nah, oke. Ini sepertinya untuk pegangannya kurang kecil ya. Ini saya kecilin lagi. Nah, oke, sudah pas nih. Kemudian saya apply, ini jangan lupa di apply, set smooth. Kemudian kita masukin teksturnya sama seperti tadi ya. Kita atur UV-nya sama seperti tadi. Oke, udah jadi ya untuk satu kesatuan krisnya. Sekarang kita buat yang terakhir, buat sarung ya, sarung krisnya. Ya, caranya kurang lebih sama ya, sama dengan yang kris ya. Ini saya buat transparan dulu. Oke, kita buat dari sini. Kita
Kita scale, kita paskan dengan bentuk dari sarung krisnya ya. Masuk ke edit mode. Jangan lupa X-ray-nya diaktifkan. Kita atur vertex-nya. Oke, kita buat potongan di tengah sebanyak 2 ya, sama seperti yang tadi krisnya. Ini tujuannya biar buat ngatur-ngatur bentuk saja sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada ujungnya ya, ini bisa di blok sebelah sini. Kemudian pilih extrude, kemudian kita atur lagi. Nah, ini juga sama, extrude. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kasih add modifier sama seperti yang tadi ya, subdivision surface, pilih 2. Pilih levelnya 3 ya. Nah, ini kita atur-atur lagi untuk bentuknya ya, biar sesuai. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat dari samping juga ya. Ini kita kecilin dulu mungkin. Ini terlalu tebal. Nah, kita samakan seperti ini. Kemudian bagian sampingnya mungkin saya perkecil ya. Yang bawahnya tidak perlu, nih unselect yang bawahnya. Oke. Kita tekan X, kemudian tekan X. Oke, ini kurang tebel kayaknya. Nah, segini. Oke, sudah fix ya. Ini apply. Kemudian kita kembalikan seperti semula warnanya. Kemudian kita masukkan teksturnya. Atur UV-nya. Oke, ini project from view. Kita seleksi ya. Kemudian kita perbesar.
Oke, kita atur lagi. Bagian sininya kita atur. Oke, sudah jadi ya untuk sarung krisnya. Dan yang terakhir itu adalah, ini berarti yang ini saya hapus ya. Gambar contohnya saya hapus dari sini. Nah, ini kita di sini di sarungnya itu harus ada lubangnya ya. Ini lubangnya belum ada. Nah, cara melubanginya sangat mudah nih. Mungkin bisa kalian lihat di tutorial saya sebelumnya tentang membuat rautan ya, rautan 3D. Nah, caranya itu menggunakan bolean ya kalau nggak salah. Nah, ini saya bolean pakai krisnya ya. Jadi saya duplikat dulu, Shift D. Kemudian saya taruh sini, nanti buat biar pas lubangnya. Nah, seperti ini. Mungkin saya akan perbesar sedikit ya. Oke. Oke, nah. Kita lihat di sebelah sini, ini cube-nya itu cube 004 ya. Yang akan saya lubangin itu adalah sarungnya, berarti diklik, kemudian add modifier, kemudian pilih boolean. Nah, ini objeknya yang cube 004. Nah, coba sekarang kita hidden ya, kita hidden krisnya ini, tekan H. Nah, ini udah berlubang ya, tuh. Udah berlubang. Nah, kalau udah bener, ini tinggal di apply aja. Kemudian kris yang tadi tekan ALTH buat munculin lagi. Nah, ini tinggal dihapus aja. Oke, sangat mudah sekali ya caranya ya. Nah, ini tinggal kita simpan, klik file, save as, kasih nama krisnya apa? Kris modeling kris ya, modeling kris. Oke, saya taruh sini. Kemudian ini kan tadi simpennya dalam bentuk Blender. Kalau nyimpennya dalam bentuk yang lain, itu bisa di bagian klik file, kemudian export. Nanti tinggal pilih aja ekspornya bagian yang mana, OBJ, FBX, atau GLB. Oke, mungkin itu saja tutorial cara membuat kris ya, kris 3D, kris 3 dimensi menggunakan Blender. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.